Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan penelitian dari Saudara Rifana Citepu yang berjudul Pengaruh Metode Ceramah terhadap minat belajar siswa pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD Negeri Tondang Raya. Kepada Saudara Rifana Citepu, saya persilakan untuk memaparkan penelitiannya. Baik, perkenalkan Mas Rifana Citepu, PNPM 2018. Saya memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Metode Ceramah terhadap minat belajar siswa pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD Negeri Tondang Raya. Yang menjadi latar belakang penelitian saya yang pertama, yaitu menurut Sani tahun 2019 mengungkapkan bahwa metode pembelajaran merupakan langkah rasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Tondang Raya, menemukan bahwa siswa di sekolah tersebut banyak yang kurang serius mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Identifikasi masalahnya dari penelitian saya yang pertama itu metode pembelajaran yang kurang tepat sangat mempengaruhi minat belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik tidak fokus mengikuti pembelajaran di dalam kelas karena metode yang diterapkan kurang tepat. Di penelitian saya ada pun batasan masalah. Yang pertama, pengaruh metode ceramah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD Negeri Tondang Raya. Yang kedua, minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD Negeri Tondang Raya. Yang menjadi tujuan penelitian saya yaitu berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh metode ceramah terhadap proses pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD Negeri Tondang Raya. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Menjadi sumber referensi tambahan yang dapat memberikan dampak yang besar dan menguntungkan bagi kemampuan pembacaan sekolah dasar. Yang B, memanfaatkan manfaat praktis. Yang pertama itu bagi peserta didik, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah. Kajian teori. Yang pertama adalah penelitian metode ceramah. Menurut Abdul Minata, metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengantaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Yang kedua adalah penelitian minat belajar. Menurut Muhammad Syah, ketika dan kawan-kawan tahun 2019, minat belajar adalah dorongan yang berasal dari dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu yang disenangi dengan perasaan suka dan memusatkan perhatiannya terhadap suatu mata pelajaran sehingga siswa tersebut merasa senang dan terus ingin belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Kelebihan praktis dari sisi persiapan, yang kedua efisien dari sisi waktu dan biaya, yang ketiga lebih mudah mengontrol kelas. Kekurangannya, guru lebih aktif sedangkan murid pasif. Yang menjadi kekurangannya adalah yang pertama, guru lebih aktif sedangkan murid pasif. Yang kedua, siswa akan diharuskan mengikuti apa
apa yang disampaikan oleh guru. Jika siswa akan lebih bosan dan merasa ini yang pertama itu tidak terdapat pengaruh apapun yang secara hipotesis memiliki ramah pada pembelajaran bahasa Indonesia terhadap minat belajar siswa. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan metode ceramah dalam pembelajaran bahasa Indonesia terhadap minat belajar siswa. Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang merupakan angka-angka dan angka menggunakan analisis statistik. Sekian pemaparan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan dari saudara Devan Teguh. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama saya persilakan kepada saudari Betaria. Baik, terima kasih. Kenalkan nama saya Betaria Margarita Kuliah. Apa tujuan utama Anda memilih metode tersebut? Terima kasih. Baik, tujuan utama saya memilih metode ceramah terhadap yang dalam penelitian ini dikarenakan di SD kelas 1 metode ceramah ini digunakan untuk meningkatkan minat bahasa anak SD kelas 1 dan meningkatkan struktur pengucapan kata pada proses pembelajaran ataupun di luar dari proses pembelajaran. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, sekian jawaban dari saudara Rifana. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada saudari Malika. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan nama saya Malika Sumara. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah metode ceramah kepada minat belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu cocok diterapkan di semua kelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Malika. Untuk metode ceramah yang diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini cocok diterapkan di semua kelas dikarenakan metode ceramah ini sering digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian jawaban dari saudara Rifana. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada saudari Rita. Terima kasih. Saya memberikan saran. Saran saya, seharusnya Anda memberikan ceramah kontekstual agar lebih terkondisi dan Baik, saya terima saran dari Rita. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian saran dari saudari Bintang. Pertanyaan atau saran selanjutnya saya persilakan dari saudari Sintina. Terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Saya mau bertanya kepada saudara Rohanan. Menurut saudara, apakah metode ceramah ini merupakan metode yang efektif dan dapat dilakukan untuk semua kalangan, khususnya dalam sekolah dasar? Baik, menurut saya metode ceramah ini merupakan metode yang paling efektif diterapkan dalam proses pembelajaran dikarenakan di setiap proses pembelajaran itu banyak sekali guru-guru melakukan ataupun guru-guru melakukan penyampaian proses pembelajaran itu melalui mengucapkan kata. Nah, makanya itu metode ceramah ini sangat efektif digunakan pada proses pembelajaran. Sekian jawaban dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian jawaban dari saudara Rifana. Pertanyaan atau saran selanjutnya kami silakan kepada saudari Seluna. Baik, di sini saya akan memberikan kritikan sedikit. Seharusnya saudara perlu persiapan dalam memaparkan
agar tidak ada kesalahan dalam menyampaikan penelitian saudara. Baik, terima kasih atas kritik dari Saudina. Saya terima dengan baik. Nah, untuk itu saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian dari pemaparan penelitian Saudara Dekan Teguh dengan judul Pengaruh Metode Ceramah Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD Negeri Tondang Raya. Kita berikan aplaus kepada Saudara Dekan Teguh.